Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Nanti kelas 11 dan kelas 10 ya. Untuk jam pertama nanti kelas 11 dulu, nanti jam selanjutnya kelas 10. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Karena dengan berdoa kita akan dilancarkan dan dimudahkan untuk pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Cukup, terima kasih. Untuk hari ini mohon maaf ya, untuk hari ini memang saya tidak bisa hadir, mohon maaf. Untuk pembelajaran tatap muka, dikarenakan saya masih di luar ya, masih tidak bisa masuk. Oke, untuk sebelumnya saya mengingatkan kembali bagaimana kita tetap menjaga protokol kesehatan, di mana kita tetap makan makanan yang bergizi. Ya, kalau di rumah masih ada telur, masih ada sayur-sayur apa, jagung atau apa, tetap kita makan seadanya, makanan-makanan yang bergizi dan seimbang, dan menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya, dimanapun kalian berada. Oke, saya
maaf sebesar-besarnya karena memang tidak bisa hadir. Karena dengan ini saya semoga kalian bisa memahami kembali materi yang sudah saya sampaikan untuk sebelumnya ini, walaupun ada beberapa kemarin saya sampaikan untuk materi yang kemarin itu sudah lewat YouTube semua ya. Jadi nanti silahkan untuk hari ini tetap dipelajari lagi untuk materi selanjutnya. Dan temanya hari ini tentang istilahnya ancaman terhadap negara ya, dan itu buat kelas 11, nanti kalau yang kelas 10 nanti untuk wawasan Nusantara. Oke, untuk materinya nanti saya kirim di Google Classroom dan ini nanti di share di YouTube. Silakan nanti di absen untuk komentar. Terima kasih untuk kita simak materi untuk hari ini ya. Semoga kalian memahami dan bisa menyimak materi apa yang saya sampaikan hari ini. Oke, kita mulai ya. Oke, wawasan Nusantara dalam NKRI ya. Bagaimana kita tahu wawasan Nusantara itu seperti apa? Nah, konsep wawasan Nusantara seperti apa? Oke, kita mulai ya. Apa sih konsep wawasan Nusantara? Oke, sebelumnya kan kita udah bahas dari bab 1 sampai bab 2 dan terakhir kemarin UTS itu sudah sampai bab 2 ya. Sampai ancaman ya untuk kelas 10 ya. Nah, ini adalah bab terakhir untuk kelas 10 semester 2. Bab 3 tentang wawasan Nusantara dalam NKRI. Bagaimana kita tahu apa sih wawasan Nusantara? Oke, kita simak ya. Yang pertama yaitu konsep wawasan Nusantara, yaitu dengan bagaimana kita yang pertama adalah secara bahasa. Wawasan Nusantara itu berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Istilahnya wawasan itu berasal dari kata wawas, yaitu pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Jadi seperti wawasan itu adalah cara pandang atau cara melihat kita itu seperti apa Nusantara gitu. Nah, yang istilahnya Nusantara berarti dia adalah menggambarkan kesatuan bagaimana wilayah perairan seperti pulau-pulau yang ada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, di antara benua Asia, benua Australia. Nah, pengertian wawasan Nusantara itu adalah bagaimana cara pandang kita dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam atau serba beragam, yang bernilai berstrategis, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta bagaimana kita menyelenggarakan kehidupan masyarakat dalam kesatuan wilayah bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, arah pandang wawasan Nusantara yaitu ada arah pandang ke dalam dan arah pandang keluar. Kalau arah pandang ke dalam itu ada bagaimana bangsa Indonesia itu harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya kesatuan dan persatuan dalam kebinekaan. Nah, arah pandang keluarnya seperti apa? Yaitu berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan demi tercapainya tujuan nasional. Selanjutnya adalah asas wawasan Nusantara. Nah, asas wawasan Nusantara bagaimana kita asas kepentingan bersama, ada asas keadilan, asas kejujuran, asas solidaritas dan kerjasama serta kesetiaan. Nah, yang kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan Nusantara yaitu bagaimana kedudukannya, yaitu posisinya, cara pandang, perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku, bangsa, agama, bangsa, dan kondisi lingkungan geografis yang terwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang RI. Nah, yang
yang kedua fungsi wawasan Nusantara berarti dia bagaimana pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan tindakan, membuat penyelenggaraan di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini nanti ada caranya untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, tujuannya wawasan itu seperti apa? Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, aspek Trigatra dan Pancagrata. Oke. Aspek Trigatra dan Pancagrata. Bagaimana dalam aspek ini adalah ada aspek geografi, ada aspek kekayaan alam dan aspek kependudukan. Nah, aspek Pancagrata ini berarti nanti ada aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek pertahanan dan keamanan. Nah, yang terakhir adalah peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan atau gimana cara menerapkan wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia. Wawasan Nusantara itu harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan. Nah, keberhasilannya seperti apa? Yaitu nanti perlu menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, menangani permasalahan kehidupan masyarakat berbangsa secara keutuhan wilayah tanah air, atau istilahnya nanti adalah mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, seperti itu. Nah, nanti silakan disimak aja wawasan Nusantara ini dari kesekian deskripsi wawasan Nusantara itu seperti apa. Oke, untuk hari ini terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa dipahami dengan benar dan baik ya untuk kalian semua, karena materinya ini tidak jauh untuk materi-materi sebelumnya karena sudah saya sampaikan. Jadi nanti selebihnya insya Allah minggu depan baru saya sampaikan lewat tatap muka, kita diskusikan lewat tatap muka. Oke, untuk tugas-tugasnya nanti silahkan dikirim ke Google Classroom, apapun semuanya tugasnya di Google Classroom silahkan nanti dikirim dan dikumpul segera mungkin, karena itu batas waktunya hari ini ya, sampai jam saya selesai ya. Jadi segera dikumpul, jam saya selesai baru nanti dikumpul di Google Classroom. Nanti kalau ada memang dari sekolah, ada kalau misalnya ini di buku tulis, karena memang kalian tatap muka, dikumpul di buku tulis aja ya. Untuk pengumpulan tugas hari ini silahkan di buku tulis, nanti dikumpul nanti titipkan di guru yang piket atau guru yang bertugas berkeliling ya. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau menyinggung atau memang tidak bisa menyampaikan sedetail mungkin, tidak bisa datang dan hadir untuk tatap muka hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan di lain waktu kita bisa berjumpa di tatap muka sebenarnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap menjaga protokol kesehatan, ingat ya 3M, dan tetap makan makanan bergizi, meminum banyak air putih ya, banyakin air putih dimanapun kalian berada. Oke, tetap jaga kesehatan.
tetap semangat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. दिल लगी कि तेरे दिल को